Secara umum, kosmetik pembersih adalah sediaan yang kita gunakan untuk menjaga higienitas kulit dengan cara mengangkat debu, polutan, hingga sisa-sisa metabolit. Namun, perlu disadari bahwa pembersihan dengan air saja seringkali tidak sempurna karena air memiliki daya larut yang lemah terhadap kotoran berbasis lemak. Disinilah pentingnya pembersih basis non-air dengan prinsip like dissolves like. Datang, basis ini jauh lebih efektif mengangkat kotoran lipofilik seperti sebum berlebih dan sisa makeup. Keuntungan utamanya bagi formulasi farmasi adalah basis ini memiliki afinitas yang tinggi dengan kulit, sehingga bisa membersihkan secara mendalam tanpa risiko membuat kulit kering atau merusak lapisan keratin. Berbeda dengan penggunaan sabun konvensional yang seringkali terlalu keras bagi kulit sensitif. Secara mekanisme, surfaktan bekerja melalui 3 cara utama. Pertama, ia melakukan pembasahan, yaitu memastikan cairan pembersih bisa merata ke seluruh celah pori kulit. Kedua, ia bekerja secara aktif, mengemulsi kotoran, artinya kotoran ditarik dari kulit dan dipecah menjadi partikel mikroskopis. Ketiga, surfaktan memastikan kotoran yang sudah terangkat tidak menempel kembali ke kulit kita saat dibilas. Mengapa tidak cukup menggunakan air atau alkohol? Seperti yang diketahui, face lotion atau astringent berbahan alkohol sekalipun memiliki daya pelarut yang sangat lemah terhadap kotoran padat atau berminyak. Surfaktan menutupi kelemahan tersebut dengan daya pembersih yang jauh lebih kuat, sehingga pembuangan kotoran normal dari kulit tidak lagi menjadi kendala teknis dalam formulasi. Secara kimia, sabun adalah campuran garam natrium dengan berbagai asam lemak. Sabun bertahan selama berabad-abad karena 3 alasan utama: daya bersihnya yang sangat kuat, harganya yang murah, dan ketersediaan bahannya yang melimpah. Masalah terbesar sabun adalah alkalisasi. Saat sabun bertemu air, terjadi reaksi yang memunculkan ion hidroksil bebas yang membuat pH sabun melonjak hingga di atas 9. Padahal pH normal kita hanya sekitar 4,5 sampai 6,5. Selisih pH yang ekstrim ini memicu pembengkakan keratin yang membuat kulit kita terbuka bagi bakteri, sekaligus menyebabkan efek degradasi atau kulit menjadi sangat kering karena minyak alaminya luntur total. Selain itu, sabun seringkali berkhianat jika digunakan pada air sudah karena membentuk endapan kalsium yang berlendir. Inilah alasan mengapa industri kosmetik modern kini beralih ke teknologi Siden atau sabun non-alkalis yang sudah pH balance agar tetap efektif membersihkan namun tetap aman bagi skin barrier. Ini adalah kelompok surfaktan yang dirancang untuk menutupi kelemahan sabun konvensional. Ada 2 tipe utama di sini. Pertama, tipe kondensasi protein seperti Mypons. Bayangkan, ini sebagai sabun yang disisipkan rantai protein atau polipeptida. Karena struktur ini, ia tetap larut dalam air sada yang sangat ramah bagi pasien yang kulitnya alergi atau sensitif terhadap sabun biasa. Meskipun begitu, ia punya daya angkat minyak yang lebih kuat. Jadi, harus diperhatikan penggunaannya agar kulit tidak terlalu kering. Kedua, tipe kondensasi sulfonik seperti Gepon. Berbeda dengan sabun, ia memiliki gugus sulfonik di ujungnya. Keunggulan utamanya, ia bersifat netral. Jadi, kita tidak perlu khawatir soal alkalisasi. Ia juga sangat tangguh karena tetap bekerja efektif di dalam air sada maupun lingkungan asam. Namun, perlu dicatat bahwa daya pembersihnya sangat agresif dalam mengangkat lemak. Jika penggunaan tidak membilas dengan bersih, residunya bisa memicu dehidrasi pada lapisan epidermis yang menyebabkan kulit pecah-pecah. Selain sabun, ada opsi surfaktan lain seperti sulfonated oils atau yang dikenal sebagai Turkey Red Oil. Ini adalah minyak jarak yang diproses sedemikian rupa sehingga memiliki sifat surfaktan. Meskipun daya busa dan daya bersihnya tidak sekuat sabun, ia menjadi penyelamat bagi orang-orang dengan kulit super sensitif karena sifatnya yang sangat lembut. Selanjutnya, ada kelompok surfaktan anionik atau deterjen sintetik. Berbeda dengan sabun, kelompok ini tetap perkasa di air sada maupun lingkungan yang banyak mengandung garam karena tidak membentuk
Presipitasi. Keunggulan utamanya adalah pH-nya yang sangat netral, sekitar pH 7, sehingga tidak mengganggu mantel asam kulit. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan normal bahan ini bisa memicu dehidrasi atau hilangnya kadar air di epidermis, meskipun ia tidak merusak struktur keratin seperti sabun alkali. Untuk jenis surfaktan lainnya seperti jenis kationik, secara tegas kita katakan tidak cocok untuk pembersih kulit. Mengapa? Karena molekulnya justru menempel kuat pada protein kulit, sehingga ia kehilangan daya bersihnya. Di sisi lain, surfaktan non-ionik secara teoris itu kandidat terbaik karena sifatnya yang sangat lembut dan tidak mengiritasi. Namun kendala utamanya saat ini ada di faktor ekonomi. Harganya masih jauh lebih mahal dibanding sabun. Hal yang sama juga terjadi pada surfaktan amphoter yang baru populer di sediaan sampo. Sediaan ini adalah jawaban untuk kotoran yang tidak bisa diatasi oleh air maupun sabun biasa. Mekanisme kerjanya murni fisik, yaitu like the surface like, di mana fase minyak dalam produk akan melarutkan lemak pada kulit secara sempurna. Mengapa basis minyak ini sering dianggap lebih unggul untuk area wajah? Karena daya bersihnya terhadap makeup jauh lebih kuat, kemudian juga basis ini jauh lebih aman karena tidak memicu pembengkakan keratin kulit, masalah yang selalu membayangi pembersih berbasis sabun. Dengan basis minyak, resiko kulit menjadi kering dan pecah-pecah bisa kita minimalisir karena ia tidak melunturkan lemak alami kulit secara paksa. Namun, ada harga yang harus dibayar. Bahan-bahan seperti mineral oil tentu lebih mahal dibanding garam asam lemak. Selain itu, basis ini memiliki tantangan dalam mengangkat kotoran larut air. Untuk catatan penting bagi kita sebagai formulator, karena minyak sulit menguap dari permukaan kulit, kita wajib menggunakan bahan berkualitas tinggi. Jika bahan yang digunakan bermutu rendah, residu minyak yang tertinggal di situ justru berisiko menyumbat pori dan memicu iritasi. Sediaan ini sangat menarik karena merupakan campuran sederhana antara minyak dan lilin atau wax tanpa kandungan air sama sekali. Salah satu bahan yang paling efektif dan aman digunakan adalah minyak zaitun murni karena minim risiko reaksi negatif pada kulit. Hal yang paling unik dari krim ini adalah sifat tisotropiknya. Artinya, saat di dalam kemasan ia tampak padat. Namun, begitu kita oleskan dan beri sedikit tekanan di wajah, krim ini akan langsung meleleh. Dalam formulasinya, kita harus menjaga viskositas atau kekentalannya dengan sangat teliti. Jika terlalu kental, akan terjadi gesekan atau friksi yang merusak kulit. Jika terlalu encer, kotoran justru akan sulit terangkat. Untuk menyempurnakan formulasi ini, kita biasanya menambahkan bahan seperti lanolin atau setil alkohol. Tujuannya agar lapisan minyak ini tidak hanya nangkring atau menyumbat muara pori-pori, tetapi memiliki afinitas yang baik dengan kulit, sehingga proses pembersihan menjadi jauh lebih maksimal dan kulit tetap bisa bernapas. Berbeda dengan sediaan sebelumnya yang murni minyak, penambahan sedikit air di sini memberikan perubahan besar dan struktur dan estetika. Penampilannya tidak lagi transparan seperti kaca, melainkan berwarna putih susu atau tampak seperti awan. Dari sisi efektivitas, kehadiran fase air membantu mengangkat kotoran yang larut dalam air yang mungkin tidak tersentuh oleh minyak murni. Selain itu, emulsi ini memberikan sensasi yang sangat enak di kulit, yaitu efek menyejukkan atau cooling effect saat air menguap ketika krim diratakan. Keunggulan lainnya adalah sediaan ini lebih ramah terhadap barrier kulit karena mengandung bahan hidrofilik. Ia mengurangi efek degradasi yang ekstrim, sehingga lapisan lemak yang tertinggal setelah dibersihkan akan terasa lebih mirip dengan sebum alami kita daripada sekedar lapisan minyak mineral. Namun,
Sebagai catatan, kita harus berhati-hati dalam menentukan kadar bahan hidrofilik. Jika terlalu banyak, bahan tersebut justru akan lengket di kulit dan malah terjebak kotoran di dalamnya. Cold cream dikenal karena penampilannya yang putih bersih seperti salju atau Snow White dan teksturnya yang sangat mewah di kulit. Secara teknis, cold cream ini unik. Ia bukan emulsi oil in water dan bukan pula water in oil murni, sehingga para ahli menyebutnya sebagai emulsi ganda atau sistem campuran. Rahasia daya bersihnya terletak pada kandungan lemaknya yang tinggi namun tetapi terasa lembut saat diaplikasikan. Keunggulan utama cold cream adalah multifungsinya. Produk yang sama bisa menjadi pembersih jika dioleskan banyak-banyak lalu segera diseka dengan kapas, atau menjadi pelembab jika dioleskan tipis-tipis dan dibiarkan meresap. Namun, sebagai formulator, kita harus mempertimbangkan sisi ekonomi dan tujuannya. Jika targetnya hanya untuk pembersih yang nantinya akan dibuang, maka penggunaan mineral oil lebih disarankan. Sebaliknya, jika ditunjukkan sebagai krim malam yang meresap ke kulit, barulah kita gunakan minyak tanaman atau tambahan vitamin agar lebih bermanfaat bagi kulit. Sediaan ini adalah favorit banyak konsumen karena karakteristiknya yang sangat ringan dan tidak meninggalkan rasa lengket yang tebal seperti sediaan berbasis minyak murni. Secara formulasi, Beauty Milk sangat fleksibel namun memerlukan ketelitian dalam pemeliharaan bahan. Jika tujuan utamanya adalah sebagai pembersih, kita harus menggunakan mineral oil agar efektif mengangkat kotoran. Namun, jika ingin difungsikan sebagai dasar bedak, kita beralih menggunakan asam stearat. Walaupun secara teknis daya bersihnya sedikit di bawah cold cream untuk make up yang sangat tebal, Beauty Milk tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini dikarenakan setelah pemakaian, wajah nampak lebih bersih, segar, dan tidak terlihat berminyak, sehingga sangat nyaman untuk digunakan dalam beraktivitas sehari-hari.